Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Fitria and in today's video, I will be explaining one of the important topics in computer networking, which is dynamic routing. In this video, we are going to discuss the definition of dynamic routing, how it works, its basic concept, and the different types of dynamic routing protocols commonly used in computer networks. By the end of this video, you will have a better understanding of how routers automatically exchange routing information and determine the best path for data transmission. So, without further ado, let's get started. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dynamic routing. Dynamic routing adalah metode routing yang memungkinkan router memperbaharui informasi rute secara otomatis menggunakan routing protokol atau protokol routing. Dalam jaringan komputer, terdapat istilah routing table, yaitu tabel yang berisi informasi jalur yang digunakan router untuk mengirimkan data ke jaringan tujuan. Berbeda dengan static routing, yang harus dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, dynamic routing dapat memperbaharui jalurnya secara otomatis ketika terjadi perubahan pada jaringan. Karena kemampuannya tersebut, dynamic routing lebih cocok digunakan pada jaringan berskala menengah hingga besar. Selanjutnya, kita masuk ke konsep kerja dynamic routing. Konsep utama dynamic routing adalah pertukaran informasi antar router yang disebut routing information exchange, yaitu proses saling berbagi informasi routing. Router akan saling bertukar informasi jaringan menggunakan routing protokol. Setelah menerima informasi tersebut, router akan menganalisis dan menghitung jalur terbaik menuju tujuan. Jalur terbaik ini disebut best path, yang berarti jalur paling efisien untuk mengirimkan data. Dalam menentukan best path, router menggunakan metrik, yaitu nilai yang digunakan untuk membandingkan beberapa jalur dan data melalui jalur tersebut. Sekarang kita akan membahas tipe-tipe dynamic routing. Secara umum, terdapat 3 tipe utama dynamic routing, yaitu distance vector, link state, dan hybrid routing. Tipe pertama adalah distance vector routing. Adalah metode routing yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik berdasarkan jarak atau jumlah lompatan yang harus dilalui data. Salah satu contoh protokol yang menggunakan metode ini adalah RIP, yang merupakan singkatan dari Routing Information Protocol. RIP ini menggunakan hop count sebagai metrik utama. Semakin sedikit jumlah hop yang dilalui, maka jalur tersebut dianggap semakin baik. Namun, RIP memiliki keterbatasan, yaitu mendukung maksimal 15 hop. Jika lebih dari 15 hop, jaringan dianggap tidak dapat dijangkau. Tipe yang kedua yaitu link state routing. Berbeda dengan distance vector, metode link state menggunakan network topology map, yaitu peta lengkap topologi jaringan. Dengan mengetahui kondisi seluruh jaringan, router dapat menghitung jalur yang paling efisien untuk menuju tujuan. Contoh protokol yang menggunakan metode ini adalah OSPF atau Shortest Path First. OSPF menggunakan konsep shortest path, yaitu mencari jalur terpendek atau jalur paling optimal menuju tujuan. Karena memiliki informasi jaringan yang lebih lengkap, OSPF biasanya memiliki proses convergence lebih cepat dibandingkan RIP. Convergence adalah proses ketika seluruh router berhasil memiliki informasi routing yang sama dan terbaru. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada hybrid routing, yaitu merupakan gabungan dari metode distance vector dan link state. Contoh protokol yang menggunakan metode ini adalah EIGRP, yaitu
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Menggunakan beberapa metrik sekaligus seperti bandwidth, delay, reliability, dan load untuk menentukan jalur terbaik. Karena menggabungkan kelebihan kedua metode sebelumnya, ini dikenal memiliki performa lebih cepat dan efisien. Setelah mengetahui tipe-tipenya, sekarang kita langsung saja ke kesimpulan ya. Jadi, kesimpulannya, dynamic routing adalah metode routing yang memungkinkan router memperbaharui dan menentukan jalur terbaik secara otomatis menggunakan routing protokol. Terdapat 3 tipe utama dynamic routing, yaitu descent vector sebagai contoh protokol RIP, link state dengan contoh protokol ASPF, dan hybrid routing dengan contoh protokol EIGRP. Dengan adanya dynamic routing, pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah, fleksibel, dan efisien, terutama pada jaringan besar dan kompleks. Nah, oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke prakteknya ya. Nah, di sini kita membutuhkan 2 buah router dan 2 buah PC. Di sini kita tadi menggunakan kabel crossover, dan di sini kita menggunakan kabel serial ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke IP, kita masukkan IP-nya di sini 192.168.10.2. Default gateway-nya kita ganti juga menjadi 192.168.10.1. Di sini juga sama ya teman-teman, kita balik stop ke IP 192.168. Ini bedanya ini pakai 20 ya, titik 2. Nah, di sini juga ininya diganti ya. 20.1. Oke. Nah, jika sudah, kita masuk ke routernya, kita ke config. Nah, kita masukkan IP di sini juga nih. Kita masukkan 192.168.10.1. Enter, kita ke serial 2/0. Kita ketikkan IP-nya 10.10.10.1. Nah, sudah, kita melakukan hal yang sama dengan router sebelahnya ya. Kita ke FA0/0, kita ketikkan 192.168.20.1. Kita ke serial 2/6 juga 10.10.10.2. Bentar. Nah, jika sudah, kita masuk ke menu CLI. Nah, di sini kita ketikkan exit, lalu ketikkan router RIP. Setelah itu, kita masukkan version 2, lalu ketik network dan masukkan IP-nya ya teman-teman. 192.168.10.0. Lanjut, networknya 10.0.0.0. Oke, lanjut, kita akan hal yang sama dengan router sebelahnya ya. Kita ketikkan exit, lalu router RIP, ketikkan version 2, lalu network 192.168.20.0. Ketikkan juga network
10.0.0.0. Enter. Nah, setelah itu, kita jangan lupa nyalakan, kita config serial 2/0, kita nyalakan dulu ya, kita on kan. Di sini juga sama, kita on kan. Nih. Lanjut masuk lagi ke config, ke CLI. Kita ketikkan exit, lalu interface ECMA 0/0, lalu ketikkan no shutdown. Nah, sudah. Lanjut, kita ke router 1. Lakukan hal yang sama ya, teman-teman. Kita ketikkan exit, lalu interface ECMA 0/0, ketikkan juga no shutdown. Nah, sudah ya. Kita coba tes koneksi dari PC 0 ke PC 1. Nah, di pertama pasti fail tuh ya. Kita coba lagi. Nah, udah sukses ya teman-teman. Alright everyone, that's all for today's video. Thank you for watching and I hope this explanation helps you understand dynamic routing better. If you found this video useful, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video. Have a great day and goodbye.